Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah sebagai etika penghambaan kita kepadanya, bahwa Allah telah memberikan banyak kenikmatan duniawi, kenikmatan individual, kenikmatan personal, kenikmatan dalam berkeluarga, kenikmatan ekonomi, dan berbagai macam kenikmatan duniawi lainnya. Itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan sudah sepatutnya sebagai hamba kita memiliki etika yang senantiasa bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmatnya. Oleh karenanya, marilah kita tetap menjaga etika syukur kita, dan sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku, dan jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah senantiasa mengirimkan tanda-tanda kepada kita hampir setiap saat, bahwa kita baru saja melewati tanda itu, melampaui tanda itu dengan tanda tahun baru. Kita tidak perlu membedakan bahwa ini tanda Masihiyah, ini Hijriyah, karena kedua-duanya merupakan ayat-ayat yang telah diberikan oleh Allah. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allah lah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah juga yang menciptakan garis edar di antara keduanya, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian bisa menghitung hari dan tahun. Nah, ini merupakan sinyalemen Al-Quran bahwa Allah senantiasa menciptakan tanda-tanda itu untuk kita renungi bersama, bahwa kita telah melampaui satu waktu yang telah dikonstruksikan oleh manusia berdasarkan tanda-tanda alam semesta. Nah, kita yang jelas telah melampaui tahun baru, dan itu sesuatu yang harus kita syukuri bagi kita semua, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan sebagai bekal kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kalian mencari bekal untuk kehidupan di akhirat, akan tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu melupakan kehidupan kalian di dunia ini, karena di dunia inilah tempat kita untuk
Di samping kita merekuk berbagai macam kenikmatan di dunia ini, merupakan tempat kita untuk mempersiapkan semua hal yang menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat. Di dunia ini kita diberi kesempatan untuk senantiasa beramal kebajikan. Di dunia ini kita diberi kesempatan untuk beramal soleh. Di dunia ini kita diberi kesempatan untuk mewujudkan berbagai macam ikhtiar kita untuk kebaikan umat manusia. Dan itu merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh Allah yang harus kita syukuri, bahwa nikmat ini, nikmat usia yang lebih panjang, nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada kita oleh Allah, menjadi bagian dari apa yang kita syukuri, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai etika penghambaan kita. Tentu kita harus ingat tentang pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan terjadi di hari esok. Dalam konteks tafsir, kita bisa menafsirkan hari esok itu bisa besok pagi, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa seabad lagi, dan juga bisa hidup setelah kematian. Artinya, sebagai orang yang beriman, kita dituntun oleh Al-Quran untuk senantiasa memiliki visi masa depan. Bagaimana, apa yang akan terjadi di esok pagi? Apakah kita sudah punya rencana untuk esok pagi? Apakah kita sudah punya visi untuk tahun depan? Apakah kita sudah punya visi bagaimana umat Islam, apa yang akan terjadi pada umat Islam 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang? Itu seharusnya menjadi salah satu penciri kita sebagai hamba yang beriman. Oleh karenanya kita dituntut oleh Al-Quran untuk memiliki visi masa depan. Akan tetapi seringkali, sebagaimana sinyalemen Al-Quran pula, ketika manusia melintasi batas-batas waktu yang ditentukan oleh Allah, dia senantiasa mendapatkan banyak kerugian. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam keadaan merugi, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang tidak akan merugi ketika melintasi waktu itu adalah illalladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini salah satu yang penting untuk kita perhatikan, bahwa ada 4 golongan yang akan selamat, yang akan mendapatkan keuntungan dalam lintasan waktu itu, karena mereka tidak akan merugi. Pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal saleh, yang ketiga watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, orang yang senantiasa berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Tentu ini menjadi satu pengingat bagi kita, reminder bagi dalam pikiran kita, bahwa iman menjadi bekal kita sepanjang masa, sepanjang usia kita, dan penting untuk ditanamkan dalam kesadaran anak-anak kita dan generasi muda kita, bahwa iman merupakan salah satu penciri umat yang beriman agar selamat dari jarum waktu. Yang kedua adalah amal saleh, bahwa kita sebagaimana pesan Al-Quran tadi,
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita senantiasa dituntun Al-Quran untuk mempersiapkan bekal kita untuk sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Bekal untuk kehidupan di akhirat, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik di dunia ini. Artinya di dunia ini jangan sia-siakan jangan sampai kita menghabiskan usia kita untuk kepentingan yang hanya bersifat duniawi semata, tetapi kita harus melakukan berbagai macam hal yang itu berdimensi amal soleh yang berdimensi melintasi batas-batas ruang dan waktu di dunia ini, sehingga bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, penciri yang ketiga orang yang tidak merugi dalam lintasan waktu itu adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Orang yang senantiasa berwasiat, saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Tentu dalam kehidupan kita, dinamika sosial dari waktu ke waktu akan senantiasa berubah. Teknologi juga semakin berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang, lifestyle juga senantiasa berkembang. Oleh karenanya perubahan demi perubahan itu tidak akan mengikis nilai-nilai keimanan kita, tidak akan mengikis nilai-nilai amal soleh kita, sehingga kita pun dituntut untuk senantiasa berwasiat, saling berwasiat satu sama lain tentang kebenaran dan kesabaran. Tentu satu hal yang cukup penting adalah berwasiat kepada generasi muda kita tentang apa yang akan terjadi pada masa depan, bahwa kita akan mengalami banyak perubahan pada masa depan. Krisis ekologi, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, dan juga masa depan umat manusia dibayang-bayangi oleh perang, dibayang-bayangi oleh kelaparan, dibayang-bayangi oleh penyakit. Semuanya menuntut kita untuk memiliki refleksi yang visioner tentang masa depan itu. Oleh karenanya dalam dunia pendidikan ini penting untuk senantiasa disosialisasikan, disebarkan nilai-nilai tentang kebenaran dan kesabaran itu. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini mari saya mengajak kepada para jamaah untuk bermunajat kepada Allah agar Allah senantiasa melapangkan jalan kehidupan kita pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang mendatang, agar Allah senantiasa melindungi kita, memberikan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Agar Allah senantiasa melindungi anak-anak kita, memberikan jalan keselamatan bagi mereka untuk menata kehidupan menjadi jauh lebih baik, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita menjadi jauh lebih mulia, untuk menjaga alam sekitar kita menjadi jauh lebih lestari. Oleh karenanya mari kita bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan jalan ke lapangan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر